niat untuk menyelesaikan si anak ini mau pernikahan secara adat bahasanya, menjelaskan. Jadi dijelaskan untuk proses acara tersebut tanggal berapa. Nah, dilakukan secara adat seperti menyesuaikan ekonomi dari dua belah pihak, mau yang biasa atau yang sedang atau tingkat selanjutnya. Nah, di situ juga setelah kumpulan wali baru ada namanya kumpulan bidang suku. Kumpulan bidang suku itu sendiri, nah itu yang terdiri dari 60 tadi itu. Nah, dari 60 jadi semua penyimpang atau bidang suku yang ada di tiung pemanggilan ini itu kita kumpul semua. Nah, setelah itu dari perwakilan tuan rumah itu memimpin acara bidang suku itu menjelaskan bahwasanya kita akan melaksanakan pernikahan secara adat. Ya. Nah, di situ keluarlah undang-undang tadi atau real tadi ya, diberikan sesuai dengan acara yang akan dilaksanakan, menyesuaikan besar kecilnya acara. Nah, di situ baru manjau tiung, manjau sabai. Ya. Manjau sabai ini setelah minta salah. Jadi bahwasanya kalau minta salah ini kita ini pihak keluarga dari laki-laki pasrah dalam arti menerima kesalahan bahwasanya anak si laki-laki ini sudah membawa anak si perempuan itu untuk larian, menerangkan tertujunya bahasanya lariannya ke desa apa, tertujunya bapaknya siapa, nama laki-lakinya siapa. Nah, itu manjau sabai. Jadi kalau urutannya itu pertama kumpulan wali dulu, lalu kumpul bidang suku, terakhir baru manjau sabai. Ini kalau mau urutan sebenarnya ya, setelah minta salah itu sudah bisa manjau sabai. Biasanya yang manjau sabai itu pihak laki-laki perkenalan keluarga perempuan dan keluarga laki-laki kira-kira gitu. Manjau sabai. Jadi memperkenalkan saya sudah ngambil anakmu, kayak gitu. Di samping itu juga ya, setelah sabai itu mereka itu kan biasanya upakar. Di mana hajatan kita ini, itu biasanya kan itu. Menentukan besar kecilnya hajatan. Kapan hari hanya kira-kira gitu. Putus untuk awal ya, putus untuk awal kita bertemu. Manjau sabai itu Kalau ada tahap-tahap. Kalau dia ada ini di situ ya udah putus di situ, nggak ada lanjutan lagi dia. Ada di situ udah tinggal pelaksanaan hari hanya. Biasanya begitu. Tapi kalau nggak ada keputusan ya itu yang penting kali kita bolak-balik. Kita duitnya kurang Nah, kalau itu biasanya manjau sabai itu dilakukan di mana, atau harus di Wosesaka atau di rumah perempuan itu tadi. Di rumah perempuan, ada laki-laki datang ke rumah perempuan. Datang silaturahmi lah. Silaturahmi. Jadi manjau sabai itu Silaturahmi. sifatnya silaturahmi 2-3 orang dulu gitu, atau 4-5 orang. Jadi nggak mesti rame-rame dulu. Di kali 2-3 orang masih keluarga aja. Keluarga dekat dulu kan. Tapi biasanya langsung ditambah mereka pakat itu Langsung dengan biasanya menentukan hari besar H. kecilnya hak adat kita, Ada hari berapa? apa kira-kira gitu. tambah sekian? Atau minta tambah sekian gitu Iya, ya. jadi 10 juta 10 kan gitu pikiran. Yang tadi cuma dikasih yang namanya tadi kibau dan minta kibau bulan katanya. Kan Atau gitu. kasih talinya aja. Udah kasih talinya. Kan ini kan ada tali kan tali kibau katanya. Kibau kan talinya. Talinya aja itu. Kibaunya nggak ada. Tapi kalau orang yang minta, saya minta yang Kibau murah. betul kan. Saya minta yang murah katanya.
makan rumput, berarti itu benar kan? Jadi gitulah. Jadi bahasanya itu kan ya talinya aja, tali kibau kan. Tadi kalau tali kibau cukup 20. Cukup 20. Tapi kalau dia kibaunya betul, Kalau dia minta kibau yang bukan katanya, ya maksudnya makan rumput. rumput. Nah itu. Nah, jadi setelah tadi itu artinya proses untuk menentukan besar kecil hajatan. Kemudian setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitulah kumpulan muari itu. Kalau bahasa kumpulan bawang itu pepung. Nah, itu dari pepung ya. Jadi ingin memberitahukan bahwa kita akan hajat hari H dari besan segala macam sujud. Nah, kalau bahasa kami ini kumpulan muari, kalau bahasa tulang bawang itu pepung. Ya, ditanya umat itu yang namanya pepung itu. Dan selanjutnya apa lagi? Di kumpulan muari, apakah ada simbol atau bentuk bahasa seperti pepatah-pepatah Lampung seperti segala yang digunakan? Karena ulama itu kan diskusi. Iya. Jadi istilahnya kalau kumpulan muari ini istilahnya itu kan bapak kemaman ke pakuari lebu kelama badan mati sekali. Nah, jadi sebatas itu ya, sebatas itu dulu. Artinya nanti minta bantuan baik pun moral, daun belanja segala macam tentang hajat yang kita akan rencanakan itu. Bantuan itu bisa berupa tenaga, bisa berupa daun, kira-kira gitu. Nah, kalau peran penting tokoh adat dalam mengatur jalannya musyawarah kumpulan muari itu bagaimana? Peran tokoh adat. Jadi kalau perannya tokoh adat itu penyimbang bidang suku, kalau kumpulan muari itu dia belum bisa masuk di ranah itu. Karena bukan hanya tokoh adat penyimbang, dia juga punya penyimbang yang lebih tua. Nah itu peranan yang lebih penyimbang. Misalnya dia penyimbang Tuhannya, nah kan? Nah itu sangat berperan misalnya. Nah ini dia ngatur nanti itu minta tolong kepada puang itu bahwa kita akan mau ada hajat dan segala macam. Dari situlah perannya, istilahnya Tuharaja ya kalau bahasa Arabnya ya. Dari situlah dia punya peran untuk mengatur adik-adiknya ini, kelompoknya ini akan ini tetap punya peran yang Tuharaja ini atau penyimbang itu. Tapi kalau penyimbang yang di luar itu belum nggak punya hak untuk di situ, ya nggak punya hak karena masih udah di luar penyimbangan dia. Menurut para bapak di sini, apa sih fungsi sosial dari tradisi ini bagi masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung adat budaya sebelum pembangunan ini? Jadi ya artinya gini ya, secara sosial ya artinya kami ya secara gotong royong tadi itu. Jadi kalau dia bahasa kami ini artinya sakai sabaya, ya kan? Ada sakai sabaya kami dengan adanya hajatan itu, kami artinya punya gotong royongan. Makanya sakai sabaya dalam bahasa Namui Nyima, artinya kan bejuluk badok, gitu kan. Itulah ada beberapa mungkin tuh ya kalau masalah itu. Tapi kegotong royongan, rasa memiliki bahwa ini hajat itu sangat besar sekali tanggung jawab baik pun penyimbang ataupun keluarga-keluarga yang ada di dalam hal pelaksanaan adat dalam kendaraan itu adat syarat itu rasa kegotong royongan kami tadi itu nengahnya pol. Tapi kalau saya nggak pernah nengahnya pol, orang juga malas sudah hajatan sana. Nah kira-kira gitu sih. Nah itulah di dalam pepatah Lampung itu nengahnya pol, Nyima, bejuluk badok,